Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelasan dengan anggota kelompok Deva Adelia Prestanti, Tan Puspasari, Yudi Sapratama, dan Iqbal Maulana akan mendiskusikan tentang struktur dan ikatan atom. Dari referensi Hidayat J 2010 pelajaran kimia. Untuk SMA atau MA kelas 10 Depok, Arya Duta 210 halaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Intan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang gagasan atau menurut para filosofi. Gagasan Leokipos Demokritos pada tahun 400 sebelum Masehi, dua orang filosof dari Yunani berpendapat bahwa jika suatu benda atau materi dibagi secara terus-menerus atau diperkecil, maka akan didapat suatu bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Leokipos dan Demokritos menamakan bagian terkecil itu dengan sebutan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yakni atomos, tidak, tomos, dibagi atau dibelah. Saat itulah istilah atom pertama kali dicetuskan. Dalam menelusuri hakikat penyusunan materi, Aristoteles pada tahun 400 sebelum Masehi, yang juga ahli filsafat Yunani, menyimpulkan bahwa suatu benda dapat dibelah secara terus-menerus tanpa batas. Jadi, menurut Aristoteles, atom itu tidak ada. Gagasan di atas tidak dapat dijadikan landasan teori karena tidak didukung dengan pengujian secara eksperimen. Sehingga selama berabad-abad terjadi masa kegelapan tentang hakikat penyusun materi. Pada abad Renaissance, Gassendi pada tahun 1592 sampai 1655 menghidupkan kembali istilah atom. Menurutnya harus ada partikel atau elemen yang menyusun suatu materi. Next. Nah, di sini ada gagasan atom modern atom Dalton. Dari hasil penelitian pada tahun 1808, John Dalton mengajukan teorinya sebagai berikut. Atom adalah partikel atau bagian terkecil penyusun materi. Atom bersifat kekal, artinya atom tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Dan atom, suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Atom dari unsur yang sejenis memiliki sifat yang identik atau sama, sedangkan atom dari unsur yang tidak sejenis sifat-sifatnya tidak identik atau berbeda. Reaksi kimia hanya melibatkan penata-ulangan atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Penggabungan atom-atom unsur akan membentuk molekul senyawa. Demikian, terdapat kelemahan dari teori atau model atom Dalton ini, di antaranya tidak dapat menjelaskan tentang sifat kelistrikan suatu benda. Dari berbagai penelitian yang dilakukan para ahli saat itu, diyakini bahwa ada partikel-partikel lain di dalam atom yang mengandung muatan-muatan listrik. Asumsi itu menggugurkan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Next. Partikel dasar atom. Proton, neutron, dan elektron adalah partikel-partikel yang terdapat dalam atom. Proton dan neutron disebut nukleon atau partikel penyusun inti atom. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom, tepatnya pada garis edar atau lintasan di ruang seputar inti atom. Ketiga macam partikel ini tergolong partikel dasar.
sebab atom-atom unsur disusun oleh partikel-partikel tersebut. Proton dan neutron memiliki massa A jika dinyatakan dalam sama SMA satuan massa atom. Masing-masing massanya sebesar 1 SMA atau SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Proton dan elektron merupakan partikel yang bermuatan dengan jenis muatannya berlawanan. Proton bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Untuk menyederhanakannya, maka penerapan muatan ditulis sebagai berikut. Nah, muatan satu proton sama dengan positif atom. Muatan satu elektron negatif satu atom. Pada suatu atom netral, jumlah proton dan jumlah elektron yang sama banyak. Next. Notasi atom. Atom dari berbagai jenis unsur mengandung partikel-partikel dasar atom, proton, elektron, dan neutron, yang berbeda-beda jumlahnya. Ada atom suatu unsur yang memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron yang banyak. Sementara atom unsur lain memiliki jumlah partikel yang sedikit. Jumlah proton atau elektron pada atom netral merupakan kekhasan dari atom suatu unsur. Tidak ada dua unsur yang mengandung jumlah proton atau elektron yang sama. Jumlah proton atau elektron suatu atom dinamakan nomor atom atau Z. Jumlah nukleus atau proton ditambah neutron di dalam atom dinyatakan sebagai massa atom, lambangnya A. Nomor atom atau Z adalah bilangan yang menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron dalam atom. Z sama dengan jumlah proton sama dengan suma jumlah elektron. Massa atom adalah bilangan yang menyatakan jumlah seluruh proton dan neutron dalam atom. A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Pada ion, jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron. Ion terbentuk dari atom yang kehilangan atau menerima elektron. Jika atom kehilangan elektron, maka jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron sehingga terbentuklah ion positif. Sebaliknya, jika atom menerima elektron, maka jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton sehingga terbentuk ion negatif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Deva. Baik, selanjutnya konfigurasi elektron. Lintasan-lintasan elektron merupakan tingkat-tingkat energi yang populer disebut kulit. Susunan elektron pada tiap-tiap kulit disebut konfigurasi elektron. Penentuan konfigurasi elektron dalam atom ini mengikuti prinsip Aufbau. Kata Aufbau berasal dari bahasa Jerman yang berarti membangun atau mengkonstruksi. Selanjutnya mengikuti asas larangan Pauli dan aturan Hund. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dalam atom dimulai dari tingkat energi terendah atau kulit pertama berturut-turut ke tingkat energi yang lebih tinggi berikutnya. Makin jauh kulit dari inti atom, makin jauh tingkat-tingkat energi kulit tersebut. Kulit terdekat dengan kulit inti dinamakan kulit K. Kulit berikutnya yang lebih jauh dari inti berturut-turut dinamakan kulit L, M, N, dan O, dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya elektron valensi. Elektron valensi merupakan jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Untuk menentukan elektron valensi suatu unsur, kita harus bisa menuliskan konfigurasi elektron. Kemudian dari konfigurasi elektron tersebut, elektron valensi dapat kita tentukan dengan melihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Sifat-sifat kimia suatu unsur ditentukan oleh elektron valensi dalam atomnya. Sifat logam atau non-logam dipengaruhi oleh elektron valensinya. Terlebih lagi dalam pembuatan ikatan antar atom, yang lebih berperan di dalamnya adalah elektron valensi dari tiap-tiap atom yang berikatan itu. Kemudian ada isotop, isobar, dan isoton. Tiap-tiap atom memiliki data nomor atom dan massa atom. Hubungan antara suatu atom dengan atom lainnya dapat dilihat dari besarnya nomor atom dan massa atomnya. Nomor atom suatu unsur sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron dalam atom unsur itu.
Nomor atom ialah yang membedakan atom suatu unsur dengan atom unsur lainnya. Atom-atom suatu unsur dapat mengandung neutron dengan jumlah yang berbeda. Isotop. Isotop adalah atom-atom unsur sejenis yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Isotop mempunyai jumlah proton dan elektronnya yang sama, maka sifat kimia dari isotop tersebut adalah sama. Perbedaan isotop-isotop suatu unsur adalah massa atomnya. Tetapi faktor ini hanya merupakan sifat fisik dari unsur tersebut. Oleh karena itu, tiap-tiap isotop memiliki massa atom yang berbeda. Maka harga massa atom suatu unsur yang dipakai dalam perhitungan kimia adalah massa atom relatif rata-rata dari seluruh isotop unsur tersebut. Kemudian isobar. Isobar adalah atom-atom unsur yang mempunyai jumlah proton berbeda tetapi massa atomnya sama. Perbedaan nomor atom pada isobar mengakibatkan perbedaan jenis unsur, sebab nomor atom merupakan kekhasan dari suatu unsur. Kemudian ada isoton. Isoton adalah atom-atom unsur yang mempunyai jumlah neutronnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal. Baik, terima kasih Yudi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis ikatan kimia. Di sini ada beberapa jenis ikatan kimia, yaitu yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion positif terbentuk jika suatu atom netral melepaskan elektron terluarnya untuk mencapai keadaan oktet. Sedangkan ion negatif terbentuk jika suatu atom netral menangkap elektron dari luar untuk mencapai keadaan oktet. Jika suatu atom melepaskan elektron, kemudian elektron ini diterima oleh atom lainnya, maka akan terbentuk ion positif dan ion negatif. Kedua ion yang berlawanan muatan ini menurut hukum kelistrikan akan saling tarik-menarik dan saling berikatan. Ikatan semacam ini dinamakan ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi karena adanya peristiwa pelepasan dan penangkapan serah terima elektron yang mendorong terbentuknya ion positif dan ion negatif. Next, Yud. Selanjutnya di sini ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan kimia yang terjadi karena adanya pemakaian pasangan saling sumbang elektron secara bersama dari atom-atom yang berikatan. Untuk menggambarkan ikatan kovalen, terlebih dahulu kita harus dapat menuliskan struktur elektron atau struktur Lewis, yaitu atom yang diberi noktah atau titik-titik atau tanda silang yang menggambarkan elektron di kulit terluar. Ketentuan dalam menggambarkan ikatan kovalen adalah sebagai berikut, yaitu elektron yang dipasangkan pada pembentukan ikatan adalah elektron yang tak berpasangan. Pasangan elektron yang dimulakan bersama ditempatkan di antara dua atom yang berikatan. Dalam struktur ikatannya, tiap-tiap atom dalam keadaan oktet atau dikelilingi oleh 8 elektron, kecuali H, Li, Be, dan B. Next, Yud. Yaitu di sini ada juga ikatan kovalen koordinat. Ada ikatan kovalen, pasangan elektron digunakan berasal dari dua pihak. Tiap-tiap atom yang berikatan menyumbangkan elektronnya lalu digunakan secara bersama. Tetapi pada ikatan kovalen koordinat, pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari satu pihak, di mana salah satu atom menyumbangkan pasangan elektronnya dan atom lainnya menyediakan tempat kosong untuk diisi pasangan elektron yang digunakan bersama itu. Ikatan kovalen koordinat adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama. Namun, pasangan elektron itu berasal dari salah satu atom yang berikatan. Next, Yud. Di sini juga ada ikatan logam.
Susunan atom-atom dalam logam terpola secara teratur. Susunan ini dinamakan kristal logam. Atom-atom dalam kristal logam tersusun secara terjejal dan tiap-tiap atom logam ini terikat. Ikatan yang terjadi antara atom logam merupakan ikatan logam. Umumnya, atom logam memiliki elektron valensi kecil dan pada tiap kulit terluar tiap-tiap atom logam terdapat lintasan-lintasan orbital kosong yang kemungkinan elektron dari tiap-tiap atom logam bergerak secara bebas mengisi orbital kosong yang meliputi seluruh bagian kristal logam itu. Elektron-elektron yang bergerak bebas itu diibaratkan sebagai lautan elektron. Lautan elektron itulah yang menjadi pengikat tiap-tiap atom logam di dalamnya. Baik, selanjutnya di sini ada daftar pusaka yang didapat oleh kelompok kita, itu dari Hidayat J 2010 pelajaran kimia untuk SMA kelas 10 Depok Arya Duta 210. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Di sini dapat disimpulkan bahwa atom adalah partikel atau bagian terkecil dari penyusunan materi. Nah, atom ini bersifat kekal, artinya tidak dapat dibagi lagi. Dalam atom ini juga terdapat unsur-unsur yang mengikat suatu atom tersebut, seperti isotop, isobar, dan isoton. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.